Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Inas Afifah Zahra, salah satu dosen di program studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Di jurusan akuntansi, saya mengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satu unsurnya adalah unsur pengajaran. Unsur ini merupakan syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, kewirausahaan menjelaskan kepada kita mengenai konsep, karakteristik, dan proses menciptakan usaha yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Tujuan dari mempelajari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menciptakan peluang usaha yang kreatif, inovatif, berkelanjutan berdasarkan konsep kewirausahaan dan pendekatan design thinking yang berlandaskan etika sosial serta spiritual. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, baik. Ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, saya Inas Afifah Zahra, adalah dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan ini. Ada yang tahu kira-kira kita akan bahas apa hari ini? Ada yang tahu? Kita akan bahas apa hari ini? Kewirausahaan ya. Sebelum kita lanjut nih, kita spill dulu ya. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang mengusung konsep dasar kewirausahaan ya, atau seorang pengusaha ya. Siapa sih yang nggak mau jadi seorang pengusaha? Semua ingin punya usaha, punya penghasilan gitu ya. Maka pada mata kuliah ini kita akan membahas konsep itu, semua dasar-dasarnya, serta bagaimana kita menjadi seorang wirausaha yang penuh inovasi, kreatif, dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan khusus, yaitu design thinking namanya. Dan mata kuliah kita ini menggunakan ya model studi kasus. Ada juga project nanti di akhir ya, dan juga diskusi ya di kelas seperti itu. Sehingga memang saya sangat menekankan untuk pertemuan tatap muka atau offline ya, karena memang asesmen kita nanti ada di studi kasus, project, dan sebagainya. Oke, nah teman-teman, karena tadi kita sedang membahas ya kewirausahaan ini. Kenapa sih orang harus menjadi wirausaha gitu ya? Ini kalau ada kutipan dari Steve Jobs yang mengatakan, have the courage to follow your heart and intuitions. They somehow know what you truly want to become. Jadi siapa yang nggak tahu Steve Jobs? Ada nggak yang nggak tahu Steve Jobs? Siapa sih beliau ini? Selfie? Beliau ini siapa sih? Yang punya Apple ya? Ya, foundernya Apple ya, Steve Jobs ini gitu ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu sebenarnya poinnya ada di sini. Bagaimana kita bisa menggunakan hati kita ya, dan juga intuisi. Karena memang usaha itu sometimes tuh intuisi, bukan hanya sekedar kita tuh pinter atau kita mengetahui, oh orang saya punya ilmunya tentang jualan bakso misalnya, tapi apakah orang yang pinter bikin bakso pasti dia pinter jualinnya? Belum tentu gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mulai ya, bahwasanya permulaan dari entrepreneurial itu ada dua hal teman-teman ya. Yang pertama ada hubungan lucrative opportunity. Lucrative opportunity itu adalah peluang yang menguntungkan. Jadi seorang pengusaha itu ya, untuk bisa menjadi seorang pengusaha itu bukan sekedar dia sarjananya apa, tapi dia bisa nggak melihat peluang gitu ya. Dia bisa nggak punya knowledge tentang bakso itu, for example. Oke, dia S1, tapi S1-nya apa? Misalnya S1 ekonomi, tapi dia ngerti nggak cara bikin bakso? Jadi knowledge-nya di sini dimaksud bukan sekedar dia sarjana apa atau dia lulusan apa, tidak, tapi tentang usahanya itu dia punya apa, ngerti nggak bikin bakso. Kalau mau jual bakso ya harus ngerti bikin bakso bagaimana, punya pengalaman nggak bikin bakso itu. Dan yang kedua,
orang ini nih, kalau kita mau jadi penjual bakso atau mau punya usaha bakso, maka apa? Enterprising individu yang memang dia punya kegigihan dan juga punya daya tahan. Apakah semua orang yang menjual bakso itu pasti laku dagangannya? Enggak. Ya, jualan kita bisa sama, tapi kita tahan nggak ketika kita udah bikin bakso satu panci ternyata yang laku cuma 1 mangkok. Ya, nah itu makanya butuh yang namanya endurance di situ, daya tahan. Kalau cuma baru 1 mangkok aja terus kita udah give up, ya kita gimana mau jadi pengusaha? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus, oh ya udah terima aja kalau memang baru jualan bakso, ya yang laku baru 1 mangkok ya terima aja. Nah, banyak orang menyerah di sisi sini. Makanya nggak tangguh mentalnya, gitu ya. Nah, apa sih kira-kira yang terkait dengan nature of entrepreneurship ini? Ada 3 ya teman-teman. Ya, orang tuh punya usaha itu, 1 dia bisa melihat yang namanya opportunities, peluang. Ada nggak peluang jualan bakso misalnya? Atau melihat yang viral-viral, oh kemarin maca, kemudian pistasio. Katanya sekarang lagi viral apa nih? Oh taro, ubi ungu ya, ubi ungu gitu kan ya. Goguma kalau bahasa Koreanya. Dia mau nggak bikin produk ini? Lagi viral nih, ada peluang nih. Gitu ya. Jadi orang tuh harus bisa melihat peluangnya apa. Kemudian kalau dia sudah melihat peluang, apa yang akan dilakukan? Action dong. Ya kan? Udah tahu misalnya, oh kayaknya perkembangan yang akan viral ini adalah taro nih, semua yang berbau ungu, taro atau ubi ungu misalnya kalau kita produknya makanan. Oh berarti saya harus punya inovasi bagaimana bikin bakso rasa taro misalnya. For example, action kan dia. Nah, kemudian setelah dia action, apakah cukup? Oh ternyata baru bikin produk nggak laku. Wah itu shock juga loh sebenarnya. Apa yang harus dia lakukan ketika produknya nggak laku? Nah, berpikir bagaimana caranya biar laku. 3 hal ini yang merupakan konsep dasar seseorang itu bisa menjadi wirausaha. Sanggup nggak dia? Gitu. Oke? Nah, ini kalau kita jabarkan lebih panjang gitu ya. Apa sih tadi opportunities itu ya? Kita bisa apa? Membuat sebuah pasar baru. Atau kita punya inovasi di bagian teknologi. Atau produk dan atau pasarnya sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita punya kemampuan to recognize untuk menyadari, evaluasi dan memanfaatkan situasi, itulah yang dinamakan peluang yang menguntungkan, possible ya. Dia memungkinkan. Nah, ketika kita sudah melihat sesuatu yang memungkinkan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah creation. Sampai di sini ya, ada pertanyaan? Nah, ya mungkin mau bertanya. Ya, kreasi seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan dengan produk itu misalnya gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Tapi teman-teman harus dipahami, ketika kita create sesuatu itu tidak bisa lepas dari namanya risiko. Sebab apa? Ada namanya setiap produk yang baru, setiap inovasi yang baru itu pasti high uncertainty. Ketidakpastiannya tinggi. Apa iya bakal laku si bakso taro atau bakso ubi ungu atau kalian bikin bakso pistasio misalnya gitu ya, ada potensi nggak laku loh itu. Nah mau gimana nih ya kan, jadi apa, dope kan, jadinya kan ragu ya, saya jadi inovasi nggak ya, kira-kira kalau saya bikin bakso pistasio orang pada beli nggak ya, kan selama ini pistasio identik dengan coklat-coklat ya yang manis-manis. Kalau saya bikin paduan si pistasio dengan bakso kira-kira orang mau beli nggak ya. Nah, bagaimana menghindari atau menurunkan keraguan itu? Solusinya adalah di sini. Maka si pengusaha ini perlu memiliki knowledge, ya, pengetahuan dan juga motivasi. Nah, akhirnya apa? Setelah ada yang namanya word pursuing seperti ini, ya, untuk mempertahankan ya si bakso pistasio misalnya, gitu ya, kita butuh yang namanya entrepreneurial thinking. Jadi berpikirnya
orang wirausaha dengan berpikirnya orang non wirausaha itu berbeda. Apa bedanya kita lihat di sini? Ya. Dia berpikir berbeda karena apa? Karena dia harus overcoming ignorance. Apa sih overcoming ignorance tuh? Overcoming ignorance itu dia harus mengabaikan gitu loh. Semua orang yang soundnya negatif ke dia. Alah, sok-sokan bikin bakso pizza sio, emangnya ada yang beli? Kalau pengusaha itu kalau berani inovasi, itu harus tutup telinga, ya itu bahasa gampangnya gitu ya. Harus berani tutup telinga dari suara-suara yang memang akan bikin dia down dengan inovasi itu. Makanya bagaimana sih si entrepreneur itu harus berpikir? Dia harus berpikir think differently. Berpikir berbeda. Kenapa berpikir berbeda? Karena pengusaha itu sering membuat keputusan di kondisi yang sangat tidak pasti. Oke? Nah, bagaimana berpikirnya seperti ini? Pertama, ya, seorang pengusaha itu harus berpikir secara struktural, sistematis. Nggak boleh lompat. Hari ini ngerjain A, besok ngerjain Z. Nggak akan tercapai itu tujuannya. Jadi kalau habis A, B, C, D. Gitu ya. Kemudian apa? Harus bisa cognitively adapt, ya, beradaptasi secara kognitif. Artinya apa? Jangan lelah belajar. Nggak ada seorang pengusaha itu malas belajar tuh nggak ada. Belajar di sini bukan berarti dia harus duduk di bangku kuliah terus ngambil S1 terkait dengan kewirausahaan, enggak. Biasanya gitu ya, kalau dia seorang pengusaha, dia belajarnya melalui apa? Pelatihan-pelatihan, kursus-kursus tentang pengembangan kompetensinya. Boleh nggak itu belajar nggak? Belajar juga. Ya. Oke, kemudian ada engage in bricolage gitu ya. Nah, apa sih, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan effectuate. Dan juga apa? Bisa berkreasi dengan sumber daya yang ada itu. Oke, ya. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan Naufal. Baik, Bu Inas, saya izin bertanya terkait entrepreneurial action tadi. Kenapa individual prior knowledge dan individual motivation itu menjadi solusi untuk seseorang melakukan tindakan kewirausahaan? Oke, terima kasih Nova atas pertanyaan ya. Menarik sekali pertanyaannya, bagus ya. Kenapa kira-kira solusi dari seseorang bisa melakukan tindakan kewirausahaan ini adalah knowledge dan motivasi. Segini ya. Pertama, kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, itu namanya ya, dalam arti gini, kita akan jatuh ke lubang gitu ya, yang kita sendiri nggak tahu seberapa dalam lubang itu. Sehingga kita butuh pengetahuan agar jalan kita mulus. At least kita tahu, oh sebelah sini nggak boleh dilewatin, sebelah sini boleh dilewatin. Kayak kita bikin bakso gitu ya, jangan bikin bakso dicampurin di situ misalnya minyaknya banyak gitu kan, enggak. Ada nggak bakso misalnya kita kalau mau bikin bakso gitu, masukin di dalamnya bahannya adalah bakso misalnya bakso stroberi. Nyambung nggak makan bakso rasa stroberi? Enggak kan? Paham itu ya. Jadi yang namanya knowledge itu kita mesti paham betul gitu ya. Kalau kita mau bikin bakso, apa yang boleh dimasukin, apa yang tidak boleh dimasukin. Itu maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua, individual motivation. Karena gini, sepintar-pintarnya orang, ya, dia pintar banget nih bikin bakso. Tapi kalau dia nggak punya motivasi, dia nggak punya antusiasme terhadap bakso itu sendiri, ya, dia nggak akan bertahan. Gitu. Dia pintar bikin bakso, tapi dia nggak passion untuk jualnya. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Even dia pintar bikin bakso, ya. Even dia pintar bikin bakso, tapi kalau dia nggak punya passion untuk jual bakso itu nggak bisa. Sehingga orang yang mau menjadi pengusaha itu dia harus bisa bikin baksonya kalau dia mau jualan bakso dan punya desire atau passion atau keinginan untuk ngejualnya juga. Gitu. Jadi harus di-combine karena orang punya motivasi doang tapi nggak bisa bikin baksonya, ntar ditipu orang. Ya nggak? Dibohongin sama suppliernya. Dia punya knowledge-nya, dia pintar bikin bakso, tapi dia nggak punya skill untuk jualannya.
Ntar giliran gak laku dia mutung, dia kesel gitu kan. Iya saya udah capek-capek bikin bakso, padahal bakso saya ini bakso terenak se-Jakarta Raya misalnya. Dia kesel jadinya nanti kan. Nah, seperti itu. Itu ya Naval ya. Jadi memang kita perlu kombinasi antara dari kita punya pengetahuan dan juga kita punya motivasi untuk kenapa kita melakukan itu. Itu penting sekali sih. Oke? Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi akhir ya. Ini kita sudah masuk ke kesimpulan gitu ya. Kira-kira dari penjelasan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Apa sih kesimpulannya sebenarnya? Ya, silakan Nashwa. Oke, berdasarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saya dapat simpulkan bahwa konsep dasar dari kewirausahaan itu berdasarkan peluang yang dilihat oleh pengusahanya dulu. Peluang yang menguntungkan, setelah melihat peluang yang menguntungkan, selanjutnya ada tindakan yang didasarkan pada peluang yang menguntungkan tadi. Nah, selanjutnya adalah pola pikir yang dimiliki pengusaha agar usahanya itu selalu sustainable dan dapat lebih berkembang lagi, yang terdiri atas pola pikir yang struktural, beradaptasi secara kognitif, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan berkreasi dengan sumber daya yang ada sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses. Oke, baik, terima kasih Nashwa ya, luar biasa atas kesimpulannya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi memang betul yang disampaikan Nashwa bahwa kesimpulan kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah konsep dasar seorang pengusaha itu tidak dari tiga ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat peluang ya. Peluang itu berdasarkan apa sih? Pengalaman, sensing kita. Jadi orang pengusaha itu pasti intuisinya tajam. Kadang-kadang peluang itu pakai intuisi, bukan pakai mata. Tapi mata juga perlu ya. Maksudnya pola pikir juga penting. Tapi jangan lupa menggunakan hati kita. Gitu. Nah, kemudian setelah kita melihat ada peluang, ya, apa yang mau kita lakukan? Mau diliatin doang. Nah, itu membedakan antara pengusaha dengan bukan pengusaha. Kalau pengusaha melihat peluang, dia action. Wah, kayaknya bisa nih saya bikin roti pistachio misalnya, atau yang sekarang apa gitu ya, yang taro-taro yang ubi-ubi dan sebagainya, serba ungu gitu ya misalnya. Dan yang ketiga, setelah dia action, bagaimana mempertahankannya? Kadang ketika kita sudah action, kita buat suatu produk, karena itu baru dan gak laku, tadi ada kemungkinan kita ya akan down, kita nggak tahan dengan produk yang tidak laku itu. Maka diperlukan tadi entrepreneurial thinking, seperti bagaimana kita bisa beradaptasi secara kognitif, kita bisa melakukan atau memanfaatkan sumber daya yang ada ya, berpikir secara sistematis gitu, dan berkreasi dengan apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya kita itu. Oke, nah baik teman-teman, jadi itu mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini, dan untuk next pertemuan gitu ya, saya akan berikan teman-teman hari ini tugas, yaitu mencari seorang wirausaha yang bisa diwawancara ya, terserah usahanya apa, boleh UMKM, dan tolong identifikasi 3 hal ini dalam diri pengusaha itu. Ada nggak kira-kira bagaimana cara beliau melihat peluang usahanya, kemudian actionnya seperti apa, dan bagaimana cara beliau mempertahankan usahanya melalui pola pikir tersebut. Itu ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, The Nature of Entrepreneurship memberikan kita wawasan bahwa menjadi seorang entrepreneurship atau wirausaha adalah kombinasi dari pengetahuan dan keterampilan seorang individu yang dipadukan dengan persistence atau ketangguhan serta endurance atau daya tahan dari individu tersebut. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.